Dewan Juri yang terhormat, pada mosi kedua yaitu Dewan ini percaya bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Kami dengan tegas menolak mosi ini. Mengapa? Kami menyadari bahwa pihak influencer pada saat ini sering digunakan sebagai alat sosialisasi kebijakan. Menurut kami, hal ini justru membantu pemerintah dalam masalah sosialisasi kebijakan. Kami ingin fenomena banyaknya influencer ini dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu pemerintah dalam menyebarkan kebijakan mereka. Itu yang kami inginkan. Influencer yang banyak muncul tidak seharusnya dilarang untuk menggunakan kekuatan mereka untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan mereka. Apalagi jika kita mengingat bahwa influencer memiliki jangkauan yang luas. Untuk itu saya akan memberikan bantahan-bantahan terhadap argumen yang diberikan oleh kelompok government. Yang pertama adalah influencer berfokus pada massa yang banyak bukan pada substansi. Menurut kami, sosialisasi merupakan sebuah cara untuk menyebarluaskan informasi. Jadi, tujuan utama dari sosialisasi adalah mendapat massa yang banyak. Yang kedua, pemerintah tidak mungkin memberikan hak untuk menyampaikan substansi terhadap kebijakan mereka kepada influencer. Influencer hanya bertugas untuk menyampaikan apa yang mereka tuliskan. Dan pernyataan yang kedua, kebijakan publik disosialisasikan dengan diberikan secara menyeluruh dan komprehensif agar tidak ada penyederhanaan. Menurut kami, sosialisasi memang seharusnya memberikan info secara menyeluruh, tetapi kami anggap itu dapat digunakan dalam info yang berupa tulisan, sementara influencer memberikan info yang berupa lisan. Yang kedua, penyederhanaan informasi penting untuk dilakukan, karena tidak semua orang paham dengan istilah dalam isu yang dibicarakan, karena tidak semua orang memiliki tingkat pendidikan yang sama. Maka masuk kepada argumen kami. Argumen yang pertama adalah animo masyarakat terhadap influencer. Kami melihat ini dari dua sisi, yaitu dari segi informasi dan sisi politik. Dalam sisi informasi, kami merasa menyebarluaskan informasi bahwa influencer dapat menyebarluaskan informasi pada masa mereka. Masa-masa influencer ini biasanya acuh soal politik. Banyak sekali masa-masa yang dicangkup oleh influencer yang bersikap acuh terhadap politik, yang tidak mengerti politik pada umumnya. Tetapi dengan menggunakan influencer ini, diharapkan bahwa mereka dapat tertarik untuk mengikuti perkembangan politik, dan bahkan mereka melakukan riset mereka tersendiri, apakah bisa menggunakan internet atau bahkan menggunakan literatur lain, supaya mereka lebih mengerti tentang politik dan bersikap lebih aktif dalam politik Indonesia. Yang kedua adalah menahan agar influencer tidak menyebarkan hoax. Seperti yang kita ketahui marak sekarang, banyaknya influencer yang menggunakan platformnya bukan untuk menyebarkan hal-hal yang benar, justru menyebarkan hoax. Mungkin mereka percaya dengan hoax itu, tetapi hoax itu jelas tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli, termasuk pemerintah. Dengan ini kami ingin bahwa influencer tidak lagi menggunakan platform mereka untuk menyebarkan hoax. Mereka akan menggunakan platform mereka untuk menyebarkan fakta dan data yang telah disediakan oleh pemerintah dan peneliti-peneliti yang berada dalam lingkaran pemerintahan. Yang kedua adalah dari segi politik. Dari segi politik yang pertama, propaganda dari pihak oposisi pemerintahan menjadi kurang didengar. Menurut kami baik bahwa ada pihak oposisi dari pemerintah. Tetapi propaganda oposisi pihak pemerintah ini kadang bersikap absurd. Karena mereka bersikap absurd ini, kami harap dengan menggunakan influencer, propaganda yang bersikap absurd ini akan diajukan oleh masyarakat. Masyarakat akan mendengarkan fakta dan data yang disediakan oleh pemerintah dan ahli-ahli yang berada dalam jajaran pemerintah. Tidak lagi propaganda oposisi yang mungkin hanya bersifat perasaan atau bersifat spekulasi. Dan yang kedua adalah membuat pemerintah lebih dekat dengan rakyat. Ketika mereka menggunakan influencer, pemerintah jadi tampak lebih dekat dengan rakyat. Pemerintah tampak lebih mengerti rakyat. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih mudah diterima oleh rakyat. Karena mereka merasa bahwa mereka benar-benar diwakili oleh orang-orang yang mengerti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai. Contohnya mereka menyukai influencer, maka pemerintah menggunakan influencer untuk menyebarkan informasi, untuk mensosialisasikan kebijakannya, menyebarkan informasi. Karena itu mereka merasa terwakilkan. Lalu argumen yang kedua adalah banyaknya influencer yang muncul di belakang ini. Kami melihat ini dari sisi pendidikan dan sisi ekonomi. Sebelumnya kami akan menyampaikan sisi ekonominya. Pada sisi ekonomi, ketika masyarakat melihat bahwa influencer dapat dijadikan bahan sosialisasi oleh pemerintahan,
hal ini akan menarik lebih banyak masyarakat untuk menjadi influencer. Ketika masyarakat tertarik untuk menjadi influencer karena mereka merasa bahwa mereka akhirnya akan berguna dalam pemerintahan, tidak lagi perlu menjadi seperti PNS atau semacamnya, mereka akan mulai belajar untuk berkarya sehingga mereka bisa meningkatkan skill mereka dalam membuat video atau membuat karya lainnya, sehingga mereka bisa mendapatkan uang dari influencing, dari kegiatan media sosial dalam membuat karya. Yang kedua adalah dari faktor pendidikan. Faktor pendidikannya itu kami ingin menarik masyarakat yang tadi ingin menjadi influencer untuk belajar hal atau isu yang hangat. Jadi mereka bukan hanya belajar tentang karya, belajar tentang membuat karya, bukan hanya belajar tentang kesenian, tetapi mereka juga belajar tentang politik, belajar tentang ekonomi, belajar tentang ilmu sosial, apapun yang digunakan supaya pemerintah tertarik. Ketika mereka bisa menjadi influencer, pemerintah tertarik untuk menjadikan mereka sebagai pion untuk menyampaikan kebijakan, untuk mensosialisasikan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Itulah mengapa kami pikir influencer tidak seharusnya dilarang mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Sebagai salah satu senjata dalam arsenal pemerintahan, influencer sepatutnya digunakan sebaik mungkin. Terima kasih. Sekian Dewan Juri yang terhormat.